Godzilla vs. Kong was freaking great. Godzilla be like, roar, and then nuclear breath, and then Kong be like, you are not allowed to destroy the city. Here's my axe, and I'm going for your head, not like Thor. And then, one, and boom, and then Kong be like, do you bleed? Disclaimer, di video ini bakal banyak banget spoiler dan gua yang gak hafal sama karakter manusianya karena gua baru nonton sekali. Jadi, halo semuanya, hari ini gua pengen review / fanboy / komentar tentang Godzilla vs. Kong yang sudah tayang sejak 24 Maret di Indonesia kemarin, yang sudah gua tonton di bioskop. Ya, gue ke bioskop lagi semenjak setahun lebih. Wow, tapi tetap protokol kesehatan segala macam, masker. Oke, lanjut aja langsung kali ya kita ke komentar gue tentang film ini. Wow, ada beberapa kekecewaan gue di film ini dan juga yang sudah pasti banyak sekali kesenangan gue dan kesukaan gue dari film ini juga gitu. Kecewa dulu kali ya. Kecewa sebenarnya cukup simpel. Cuma ada dua hal yang bikin gue kecewa, yaitu satu, story. Bukan berarti storynya jelek, nggak, gue nggak bilang storynya jelek, tapi gue bilang storynya sangat ketebak. Legendary kan memang ada beberapa trailer gitu kan yang sudah gue buat juga reactionnya. Mungkin yang belum nonton silakan di sini. Itu memang tidak ada apa-apa yang dilihatkan kecuali pertarungan antara Godzilla dan Kong dan juga drama-drama dari karakter manusianya gitu kan. Hanya saja setelah itu trailernya ditunjukkan ada namanya Mecha Godzilla. Ya, di film ini ada Mecha Godzilla yang menurut gue itu sangat kecewa sih akan hal itu. Karena kalau kalian nggak menunjukkan Legendary ini ya, misalnya Legendary hanya membuat trailer yang hanya menunjukkan ya udah scene Godzilla vs Kong dan juga drama manusianya gitu, menurut gue sama sekali tidak masalah gitu loh. Mereka menunjukkan di trailer setelahnya yang sangat gue hindari, karena setelah gue nonton trailer yang pertama yang kemarin reaction, gue menghindari segala macam teaser, trailer, segala macam gue menghindari. Gue pengen di surprise me Legendary with your freaking Godzilla and Kong and Adam Wingard sebagai saudara gitu kan. Itu satu hal yang bikin gue kecewa. Storynya ketebak, walaupun overall story-nya bagus sebenarnya, nggak maksain. Hal kedua yang bikin gue kecewa dari film ini adalah sebenarnya minority banget sih, maksudnya bukan hal yang besar, yang sebenarnya bisa dibesar-besarkan gitu. Ada salah satu aktor ya yang sangat gempar gitu. Wah, ini aktor ini nih gitu. Bahkan dia sebagai apanya di film itu juga orang-orang bakal kayak, wah gimana nih, yaitu si Shun Oguri yang berperan sebagai Ren Serizawa ya, anaknya Dr. Serizawa yang mati di Godzilla King of the Monsters. Sebentar, gue benerin bando dulu. Itu yang bikin gue kecewa. Kenapa gue kecewa sama aktornya Shun Oguri ini? Gue tahu Shun Oguri aktor bagus, Pak. Lu nonton Cow Zero belum? Nah, kalau belum silakan nonton dulu. Iya, menurut gue what a waste of potential character gitu. Kita tahu bahwa Ren Serizawa gitu, anaknya Dr. Serizawa, yang kalau nggak ada Dr. Serizawa di film-film sebelumnya, USA nggak bakal tahu harus gimanain Godzilla gitu kan. Di film ini Ren Serizawa memang turut serta dalam pembangunan Mechagodzilla gitu sama leader dari Apex Cybernetics ya, namanya Walter Simmons. Ya, memang dia yang salah satu karakter yang ada di sini namanya Dr. Nathan untuk pergi ke Hollow Earth. Hanya saja mati begitu saja, Pak. Matinya gara-gara pas lagi sebagai dia kan yang sebagai pilotnya si Mechagodzilla ada pilotnya juga. Nah, dia mati di situ gara-gara Mechagodzilla mengambil alih keseluruhannya, jadi kayak zero conscious gitu. Mechagodzilla-nya ya udah sebagai Mechagodzilla aja gitu, pengen menghancurkan kota. Lu tahu itu ingetin ke gua ke siapa? Ya, dua hal tersebut. Ren Serizawa matinya di sini cuma gara-gara kesetrum. Ya, maksudnya high voltage listrik gitu. Ya, mati deh. Malahan di sini yang mendominasi malah si Walter Simmons ini, yang matinya ngingetin gue sama film-film Jurassic Park. Pas lagi lagi nyeramahin karakter protagonisnya dari belakang Mechagodzilla gitu kan, kayak pelan-pelan terus kayak
ingat gue Jurassic Park. Untuk protagonis di sini ada Millie Bobby Brown yang sebagai Madison, ya. Terus juga ada Julian Dennison yang temannya Madison namanya Josh, dan ada satu protagonis namanya Bernie Hayes yang diperankan oleh Brian Tyree Henry. Mereka bertiga nih yang discover gitu bahwa Mechagodzilla ini dibuat sama Apex Cybernetics yang ya memang Apex Cybernetics ini pengen menaikkan derajat manusia sebagai the alpha of the world gitu. Jadi mereka buat Mechagodzilla. Cukup klise sih. Film berfokus kepada Kong. Memang dari awal gue tim Kong. Sangat berfokus pada cerita Kong, rumah dari Kong itu sendiri. Bahkan kita diajak lagi ke Skull Island tahun 2000 berapa ya? Kalau yang sekarang. Pokoknya yang sekarang lah. Skull Island yang sekarang gitu kan. Yang ternyata Skull Island tuh bukan sembarang island, tapi kayak ada low gravity or something like that, or high gravity, gue agak lupa. Gue suka banget sama karakter Kong di sini karena menurut gue ya ada beberapa scene yang mimik wajahnya Kong ini lebih dramatis daripada karakter manusianya gitu. Gue lebih ngerasa empathy sama Kong daripada beberapa karakter manusianya. Nah apa sih? Itu buat gue Kong ya 10 out of 10 lah sebagai karakter. Di film ini keren banget sih. Untuk Godzilla, Godzilla juga menurut gue bagus. Memang sangat-sangat berbeda di film ini. Sangat-sangat berbeda di mana Godzilla tuh, kalau lu nonton dari film yang 2014 ya, terus Godzilla tuh kalau nyerang gak sebarbar ini gitu loh. Dia bener-bener udah bisa dibilang lincah gitu. Iya, by the way, Godzilla jadi barbar gara-gara Godzilla udah mengetahui keberadaan Mechagodzilla itu tersebut. Jadi kayak Godzilla gak mau nih dikalahin sama Mechagodzilla yang wow, ternyata size-nya jauh daripada Godzilla gitu, Godzilla itu sendiri. Hal lain yang gue suka dari film ini adalah ada fight scenes dari film ini ada beberapa ya. Kayaknya 2 ronde atau 3 ronde gitu antara Godzilla dan Kong. Jadi ronde pertama adalah underwater battle. Itu mengingatkan gue sama kalau Ultraman lagi berantem sama monsternya dalam air gitu. Jadi di ronde pertama ini yang dimenangkan oleh Godzilla jelas ya, karena di bawah air gitu, di bawah laut udah jelas ya, itu emang ranahnya Godzilla ya, jelas lah. Wah itu di first battle itu bikin gue udah gak bisa replikain sekarang. Maksudnya gue udah gak bisa actingin sekarang sih, gue se-excited apa. Lanjut di ronde kedua kalau gak salah tuh yang di Hong Kong ya, kalau gak salah yang di Hong Kong ya, banyak gedung gitu, yang di neon-neon itu, yang banyak gedung. Gue tahu banget kenapa ternyata dibanyakin gedung buat Kong kan. Ya memang Kong itu kan speciality-nya loncat ke sana kemari dan memang dibuat untuk begitu gitu loh. Nah, kali ini di ranahnya Kong yang sebenarnya dimenangi sama Kong, tapi ada momen dimana gue kaget, wah ini Kong beneran mati nih kayaknya, karena memang rumor-rumor di sebelumnya one will fall, bakal ada yang mati, dan ternyata enggak. Setelah di PCR di PCR gede-gedean gitu, duar boing gitu. Overall menurut gue film ini salah satu momen bersejarah ya di dunia sinema sih menurut gue. Karena Godzilla vs Kong kan sudah dari dulu gitu, dari tahun 63 atau 62 ya. Dan akhirnya sekarang ada lagi gitu loh. 2 makhluk ini bertemu lagi gitu in modern day. Ya segitu sih sebenarnya komentar gue dalam film ini. Overall bagus banget sih ya. Bisa dibilang 8 sih ya. Mungkin gara-gara yang kecewa tadi, 2 poin gue yang tadi. Bagusan mana sama Godzilla KOTM? Sebenarnya gimana ya, sulit juga sih gue kalau ngomong Godzilla KOTM lebih bagus daripada ini. Enggak juga sih. Tapi gini kalau Godzilla KOTM tuh gue suka banget sama scoringnya sih. Scoring kayak mereka legendary fan service banget gitu. Scoring dari lagu-lagu Godzilla yang lama gitu. Bahkan lagunya Rodan, lagunya Mothra gitu. Itu kayak bener-bener kita disayang-sayang gitu sama legendary. Nih lagunya Godzilla nih. Nih lagunya Mothra nih. Nih lagunya Rodan yang baru, yang menurut gue juga bagus gitu. Lagu Rodan yang baru pas gitu sama karakternya yang maunya terbang ke barbar gitu. Tadi gue udah jelasin belum sih kalau
gunanya kepala Ghidorah yang dibeli sama Eko teroris itu yang di Godzilla KOTM itu adalah untuk nyalain Mechagodzilla. Jadi mungkin kayak saraf-sarafnya gitu, kaiju nerve-nya mungkin kayak, jadi tulang kepalanya itu Ghidorah dijadiin sumber untuk nyalain Mechagodzilla. Yang menurut gua pas Mechagodzilla Zero Conscious itu bukan Zero Conscious, jadi kayak ya punya bisa ngendalin diri sendiri. Itu menurut gua itu Ghidorah tuh. Ghidorah lagi di Mechagodzilla tuh. Jadi ini kesempatan kedua gua buat barbar duar. Terus dateng Godzilla gitu kan. Wah, dan ternyata Godzilla juga kalah juga. Habis itu Kong back from the dead, duar gitu kan langsung. Habis itu duar gitu. Cukup sampai situ. Kalian nonton sendiri. Komentar di bawah menurut kalian Godzilla vs Kong kayak gimana. Wow. Oke. Ini sekarang hari apa sih? Besok gue nonton nih ke teater. Setelah setahun lamanya mungkin gue bisa buat video juga. Nah, tau lah. Respect all tokusatsu, karena Godzilla vs Kong juga termasuk dari tokusatsu. And thank you. Lagi-lagi belum ada closing, jadi nikmati aja.